Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa yushallim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Yang kita hormati Bapak pimpinan kepala sekolah dari SMP saja, SD. Gabungan. Oh, yayasan ya. Ustaz RC Sorman. Bapak-bapak, ibu-ibu, majelis guru, tenaga pendidikan, semuanya. Terima kasih sudah mengundang saya. Ini yang kedua kali saya hadir nih. Dulu pernah 6 bulan yang silam lah ya. Kita ketemu dan hari ini kita ketemu lagi. Ini juga atas karunia Allah bisa ketemu. Rencananya saya mau ke Padang siang ini. Tapi nggak jadi, alhamdulillah. Kalau jadi nggak ketemu kita. Tadi pagi mungkin sudah dibahas tentang kenapa kita ada mentoring, ada halaqah, ada small environment gitu ya bahasa Inggrisnya. Saya nggak pandai bahasa Inggrisnya ya. Ada lingkaran-lingkaran kecil. Kalau kayak di Masjid Nabawi itu kan ada tonggak-tonggak, syekh-syekh setiap sore itu halaqah. Halaqah itu kan lingkaran. Kan gitu. Kalau liqa pertemuan, meeting. Kalau dikerenkan kan namanya meeting sekarang. Kalau bahasa Arab nanti apa-apaan pula kan begitu. Sekarang udah transfer bahasa. Meeting. Jadi di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, kalau kita pergi umroh itu kan kita jumpa dengan halaqah-halaqah di tonggak-tonggak itu. Rutin. Jadi tadi pagi Bapak Ibu sudah bertanya dan menjawab kenapa kita mesti halaqah. Mungkin sedikit saya review, kita teringat kata seorang ulama, kalau Anda ingin hasilnya 1 bulan 2 bulan, silakan tanam sayuran kan. Tanam bayam, enak, 2 bulan lagi panen. Nah, kan begitu. Bayam atau ayam broiler itu kan cuma 40 hari kan. Beli DOC-nya, kemudian tanam, kemudian kita rawat bayam atau ayam 1 bulan 2 bulan panen. Kalau mungkin hasilnya 4 bulan, 5 bulan tanam cabai kan. Tanam cabai sampai 6 bulan panen. Ya, kalau kita ingin hasilnya setahun 2 tahun, ya pelihara kambing atau sapi. Kalau hasilnya ingin puluhan tahun, tanam kelapa, kan begitu. Tapi kalau kita ingin hasilnya berabad-abad nanti nilainya, maka kita tanam generasi. Itu ya. Ketika kita bicara hasilnya untuk sebuah kehidupan jangka panjang, maka tanamlah generasi. Kenapa RJ harus hadir? Kenapa sekolah-sekolah yayasan Islam harus banyak hadir? Saya kira filosofinya sama. Karena kita ingin menanam generasi. Ya, pendidikan ini kan nanam generasi. Tarbiyah, halaqah itu kan kita nanam generasi. Agar hasilnya bisa terus berabad-abad tumbuh. Kita hari ini kan jerih payah dari pendahulu-pendahulu kita Bapak Ibu. Guru-guru kita di TPA, di TPQ, di sekolah, di mana-mana mereka mengajar kita, ya. Lahirlah dan hasil seperti kita. Maka halaqah, meeting, liqa, tarbiyah, mentoring, apalah namanya, ngaji, itu pada hakikatnya kita sedang bisnis untuk menanam generasi. Itu urgensinya, penting. Ya. Agar nilainya nanti abadi, kita akan tanam generasi. Dan ini juga mengamalkan hadis Rasulullah, idza mata ibnu Adam, inqata'a amaluhu illa min salasin. Ya, shadaqatun jariyatun, ya, awaladun salihun yad'u lahu, atau salah satunya ilmun yuntafa'u bihi. Kita memberikan ilmu agar bermanfaat. Penting kita membangun kembali filosofi dasar agar why-nya terjawab. Kenapa? Kenapa kita acara siang hari ini
Kenapa ibu-ibu ikut mentoring? Kenapa kita mesti punya binaan segala macam? Enggak ada. Ya, jawabannya kita ingin membangun generasi. Nah, bagaimana supaya ini berjalan? Berjalan sesuai dengan targetnya. Ya, anak-anak itu tumbuh. Atau kalau guru-guru itu karakternya tumbuh, kan begitu. Ya, seperti yang dulu kita bahas, tarbiyah itu kan tumbuh. Yang tumbuh itu adalah kepribadian. Begitu ya. Yang tumbuh itu adalah kepribadian. Yang tumbuh itu adalah kesolehan. Yang tumbuh itu adalah kejujuran. Itu yang ingin kita bangun sebenarnya. Dan itu yang mahal. Tidak ada sertifikat kejujuran sekarang. Ya. Ada nggak sekolah yang berani mengeluarkan anak itu disertifikasi akan kejujurannya? Nggak ada, Pak. Yang ada sertifikasi tahfiz gitu ya. 5 juz, 3 juz. Atau sertifikasi guru, apa sekarang namanya? Guru penggerak, begitu ya. Kalau kami Pak Kua, sertifikasi penghulu, itu yang ada. Lebih mengarah kepada knowledge, wawasan, kemampuan. Tapi sertifikasi kejujuran, sertifikasi tanggung jawab, sertifikasi keikhlasan nggak ada, Pak. Ya kan? Maka itu kita dapatkan di ruang-ruang, mungkin di halaqah, mungkin di meeting kita, di liqaat kita, itu diajarkan dan diguguh. Nah, itulah mungkin ya latar belakang saya yakin kenapa acara ini diangkatkan. Karena kita ingin membangun sebuah kepribadian, sebuah manusia yang betul-betul sejalan dengan keberadaan kita di dunia ini. Nah, selanjutnya kita berangkat supaya produktif bagaimana? Ya, saya produktif bagaimana? Ini halaqah, ini liqaat supaya dia muntijah. Nah, bahasa Arabnya adalah halaqah muntijah. Saya lebih suka gini-gini, tapi nggak ada ya. Saya suka gini-gini. Ada pantulis, ada pena-pena saya. Jadi kalau dibawa ke bahasa Arabnya, kita ingin mereka halaqah muntijah. Kalau bahasa kitanya ya kelompok yang produktif gitu. Ya. Untuk membangun sebuah kelompok yang produktif, halaqah yang muntij, ya, yang nanti memiliki hasil maksimal, maka kita berangkat dulu dari mentornya. Itu dulu, Pak. Mentor. Saya sebagai mentor. Ustadz Farid sebagai mentor. Ustadz sebagai mentor. Bagaimana? Ini masalah mentor. Yang dibutuhkan mentor itu bukan knowledge terlalu tinggi. Tapi yang dibutuhkan ketika kita ingin membina seseorang, menghalaqah seseorang, mentarbiyah seseorang, yang dibutuhkan itu adalah basirah kita. Ya, basirah. Basirah itu apa ya? Ya kepribadian lah, personality. Ya. Kalau guru mentor enggak perlu profesor, enak. Karena orang kampung cuma, ya kan? Orang surau cuma. Tapi banyak muridnya, banyak orang yang berguru kepada dia, banyak anak-anaknya yang soleh. Jadi ketika kita bicara tentang supaya halaqah produktif, muntij, maka faktor pertama itu adalah faktor kita. Sebagai mentor, apakah namanya mentor, apakah namanya guru, apakah namanya coach, apakah namanya murabbi, terserah. Masing-masing kita pakai bahasa yang terserah kita. Jadi gurunya harus punya basirah, punya kepribadian. Ya. Kadang kalau guru-guru ngaji kita, murabbi kita itu, kadang wajahnya saja sudah membuat kita bahagia begitu. Ketemu dengan dia aja udah tenang kita. Karena memang orang yang punya basirah itu adalah dia akan menyampaikan apa yang menjadi bagian dari hidupnya. Ini yang mahal Bapak Ibu. Dia menyampaikan apa yang menjadi bagian hidupnya. Dia tidak hanya menyampaikan apa yang dia ketahui.
Tapi dia akan menyampaikan, dia akan membina seseorang sesuai dengan apa yang dia rasakan. Nah itu yang mahal. Ya kan? Mencari orang-orang seperti ini yang mahal rasanya. Siapa guru yang seperti itu? Ya, bicara kejujuran, dia yang paling jujur, Pak. Ya kan? Kalau kita bicara kejujuran, mentornya yang paling jujur. Mungkin binaan, nggak mungkin peserta halaqah kita akan jujur kalau kita nggak ada kejujuran. Sebagai murabinya, sebagai gurunya. Apalagi? Bicara tentang kesantunan, tawaddu, ya. Bicara tentang kesederhanaan, bicara tentang kedisiplinan, kita semuanya. Jadi, syarat utama untuk halaqah produktif ini, kita harus di depan dulu. Secara kepribadian. Ya. Karena kita tidak mengajar, Pak. Ya. Tidak ngajar kita. Kalau ngajar di sekolah, di kampus, gitu ya. Itu bedanya. Kalau ngajar kursus. Kalau anak-anak nggak paham matematik, masukkan ke GO. Itu ngajar kan? Kalau nggak paham bahasa Inggris, leskan di mana kalau PKUMU sekarang? Di LIA kan? Ya. Kalau gitu. Kalau nggak paham teori-teori agama, fikih, ikut daurah. Daurah itu kan ngasih kita ilmu. Tapi kalau kita mau membentuk kepribadian seseorang, cari gurunya yang bisa ditauladani. Nah, ini yang mahal ini. Ya kan? Ya, Pak kamu berajanya, sholat saya pamalih ya enggak? Atau sholat saya? Apa aku pendutunya enggak? Apa aku di luarnya perokok misalnya kan? Ada izahnya itu enggak ada. Kan begitu. Apa yang membuat orang itu mati, tapi dia masih hidup kehidupannya? Buya Hamka kan udah mati. Tapi kehidupannya abadi. Sering kita sebut-sebut dia kan. Kan itu Buya Hamka. M. Natsir udah mati, Pak. Tapi kehidupannya kan terus disebut orang. Kalau dia siapa? Apa kita? Pendiri kita? Pak Tamrin kan udah wafat beliau. Tapi mungkin pengajaran-pengajaran beliau masih abadi. Saya masih ingat kalau teman-teman dia kan sering sebut Pak Tamrin dulu kalau ngajar yang ditanyakan kan apa motivasi gitu ya. Kalau Anda mau mencari kekayaan nggak ada di sini katanya kan. Guru-guru dia kan nggak banyak gaji katanya kan. Itu dia mengajarkan kepribadian sama kita kan. Jadi Pak Tamrin udah meninggal tapi yang baik itu dia tinggalkan. Guru-guru kita udah banyak wafat tapi yang baik itu dia tinggalkan. Inilah yang saya dengan basirah tadi. Ya. Ketika kita akan menghalaqahkan seseorang, kalau kita tidak punya kepribadian yang kuat, nggak ngurubah, Pak, nggak ngurubah. Paling-paling nama ilmu, ya. Tapi kalau kita ingin mengubah seseorang, kita itu adalah contohnya. Kita ini kopinya begitu. Kenapa Rasulullah berhasil membina sahabat-sahabat? Coba bayangkan. Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul umur 40 tahun. Kemudian dia dakwah sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Kemudian terus dakwah terang-terangan di Makkah itu lebih kurang 13 tahun ya. Di Madinah berapa tahun? Terbalik. 10 tahun Madinah. Itu kan kalau Bapak analisa dalam konteks sejarah, ya, dalam konteks sejarah, ketika perang Hunain, nah, terima kasih, saya lebih suka orang-orang ini. Ada yang tahu perang Hunain itu kapan terjadi? Jadi ingat Sirah Nabawiyah, perang Hunain itu kapan? Ke tahun udah akhir-akhir kehidupan Rasulullah ya. Perang Hunain itu udah akhir-akhir kehidupan Rasulullah. Ketika a'jabatkum kasratukum ya. Ketika Nabi Muhammad itu begitu banyak pasukannya, 10.000. Dan kaum muslimin sudah merasa di atas angin akan melawan pasukan musuh Romawi kalau saya nggak salah. Hunain itu.
Tapi akhirnya pasukan itu kocar-kacir kan? Kocar-kacir. Tapi yang siapa? Ashabus syajarah. Siapa itu ashabus syajarah? Pernah dengan istilah sirah Nabi, dengar istilah ashabus syajarah? Ya, berbaiat, berjanji kepada Rasulullah ketika di baiatu awal-awal ashabus syajarah namanya. Nah, itulah yang komitmen dengan Rasulullah. Dan itulah binaan-binaan awal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu. Umar bin Khattab, Abu Bakar, Utsman, Ali, yang lain itu adalah binaan awal. Itu yang punya komitmen begitu panjang, begitu dalam, dan begitu kuat dengan Rasulullah. Kenapa? Karena dia adalah binaan pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu pengaruhnya dalam diri sahabat ketika yang membina itu langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau di bahasa Arab kan gini. Gitu ya. Halaqah muntijah. Nah, kira-kira inilah materi kita. Halaqah muntijah. Jadi murabbinya. Murabbi itu kan dari bahasa Arab rabba yurabbi tarbiyatan, yang dulu pernah kita bahaskan. Orang yang akan menumbuhkan. Yang akan menumbuhkan. Kalau bahasa Arab, kalau sekarang namanya ya apa? Coach, atau namanya guru, atau namanya mentor gitu ya. Ini dulu. Dan ini adalah rohnya adalah kepribadian. Ya, ini adalah personality. Kepribadian. Bicara kita mau merubah orang lain, itu adalah bicara kepribadian. Ada jadi dia ustadz, dulu dia ahli maksiat lah mungkin. Jadi satu masjid biasanya siap subuh itu ada pengajian. Itu tidak ada guru yang datang untuk isi pengajian. Karena dia sudah rajin ke masjid, segala macam. Dia disuruh jamaah dia naik ke mimbar. Dia nggak mau. Dipaksa. Naik dia. Lalu dia sampaikan, dulu saya banyak dosa katanya. Dulu saya banyak kesalahan. Dulu saya hidup di alam jahiliyah. Dia ceritakan sambil menangis. Dulu ini. Saya khilaf, saya berdosa, saya bertobat. Kemudian pesan dia, Bapak Ibu, mari semua kita bertobat kepada Allah. Kita membina murid kita, ketika kita membina teman-teman kita, maka ruh pembinaan itu sebanding lurus dengan kepribadian kita. Kalau kita kuat kepribadiannya, pengaruhnya kuat kepada binaan kita. Tapi kalau kita lemah secara kepribadian, sulit. Ya, lengkaplah namanya kejujuran, namanya kedisiplinan, namanya tanggung jawab. Semua makna yang memiliki sebuah kepribadian, itulah kita. Ini yang pekerjaan berat. Ini yang berat. Kita akan menyampaikan apa yang kita lakukan. Kita akan menginginkan binaan kita seperti apa kondisi. Ya kan? Kalau mubalik, dia akan menyampaikan apa yang dia ketahui. Sederhana, Pak. Ya kan? Buka YouTube, lalu
Sampaikan, selesai kan? Selesai. Kalau kita hanya tabligh sederhana, buka YouTube 3 menit mentarbiah orang, dia adalah membina kepribadian. Orangnya dulu, ya kan? Orangnya dulu. Nah, ini yang mahal. Nah, ini yang pertama. Di bab ini ada kita diskusi, silakan. Di bab kitanya. Apa yang berat kalau kita bicara kepribadian kita? Tapi kita diskusi. Sementara rekan-rekan kita itu sudah tahu siapanya itu. Mungkin beda cerita kalau teman-teman itu tidak tahu siapa kita. Berarti kita bisa mulai dari nol. Sementara yang akan kita tarbiyahi adalah orang yang tahu sepak terjang kita, kita semuanya. Nah, bagaimana mengubah mindset tadi, terutama pada diri kita sendiri, dari segi mental, dari segi segalanya, dan dari segi mereka udah tahu nih kemampuan kita segitu. Nah, sementara kalau tanahnya tidak pakai kicik dan report, itu aja. Nah, ini konsep-konsep yang seperti ini, bagaimana kita mengubah mindset tersebut, pertama untuk diri kita sendiri dulu. Yeah. Kan manusia itu kan berubah. Okay. Berubah dari arah yang arah ke baik atau berubah ke arah yang buruk. Nah, ini dulu Ustaz, bagaimana kiat dan triknya untuk mengubah mindset kita dan mengubah mindset teman-teman. Terima kasih ya, Bapak Ibu. Terima kasih Ibu. Ketika yang harus kita bina kita sama kita, berarti kita bukan kita sesama murabilah, itu hitungannya. Yang asik itu kan kalau kita di bawah kita. Misalnya kalau dia senior kelas 3 membina adiknya kelas 1, itu konsepnya. Tapi ketika amanah ini untuk kita sama kita saling belajar aja, tarbiyah saling belajar aja. Jadi kita sebagai penanggung jawab dengan teman-teman, kita buat target, kita punya komitmen bersama. Contoh begini, biasa kalau kita, mana tadi penak saya? Kalau kita ngaji, halakoh, kita kan punya target. Nih, misalnya target amal yaumi kita. Kita kan mau cetak kepribadian, ayo kita saling terbuka. Amal yaumi, kita yang laki-laki, sholat berjamaah minimal 3 kali sehari. Kan gitu kan kalau kita mau membina orang. Kita nggak macam-macam teorinya. Amal yaumi, sholat berjamaah, kita target kita 1 hari 3 kali sholat berjamaah di masjid. Kan gitu, pekan depan kita evaluasi. Baca Quran, minimal kita baca Quran 1 hari 1 lembar. Ya kita terbuka aja sebagai seorang mentor, sebagai seorang murabi yang kata 1 angkatan, kita terbuka. Alhamdulillah saya pekan ini bisa sholat berjamaah rutin 5 kali sehari semalam. Antum gimana Ustaz? Antum gimana Ustaz? Kita evaluasi. Jadi kita sama-sama komitmen dengan kebinaan kita. Kan? Kan halaqah itu kan ada target. Kan itu bicara halaqah kita bicara target lagi. Teknis apa target kita? Contoh ibadah aja dulu. Ibadah. Maka orang terbina itu pasti ibadahnya terbina. Akan muncul kaedah. Kalau amal kupulun ini disampaikan Ustaz kok rialo ke Ustaz? Apa hadisnya ketika kita ingin ngecek amal teman-teman satu binaan kita? Ada nggak hadisnya cantolan di sunnah Rasulullah? Ada. Wah. Rasulullah tanya, hari ini apa hadisnya? Ada 6 atau 5? Mangkana ngantarin jenazah. Ana ya Rasulullah, kata Abu Bakar. Siapa yang pagi ini tut'imut ta'am, ngasih makan orang miskin? Saya ya Rasulullah. Siapa yang pagi ini begini kata Rasulullah, saya Rasulullah. Abu Bakar, berulang kali Abu Bakar. Sampai Abu Bakar itu masuk surga di semua pintu yang hadisnya kalau saya nggak salah.
Ini kalau kita cantolkan ke hari ini kan cara Rasul mencek amal sahabatnya. Kan begitu. Jadi ketika kita halakoh, kita kan sebenarnya ngecek amal kita masing-masing. Kalau saya cek sekarang nggak enak kan? Nanti ada yang malu gitu kan. Kalau kita tabligh di masjid kan nggak pernah kita cek amal jemaah kita. Tapi kalau kita 6 orang, cek, Ustadz, minggu ini ada enggak som sunat? Tanya. Kalau sholat berjemaah berarti halakoh kita ini dulu. Gitu kan? Nah, jadi ketika sebagai seorang murabi, kita juga open. Sekarang kan jarang, kadang murabi kita kan tutup. Nah, ini kalian nih binaan saya, nggak usah kalian tahu ya kan. Kita open juga. Ketika kita tanya sholatnya, laporkan juga sholat kita. Alhamdulillah, saya pekan ini sholat rutin berjamaah. Alhamdulillah pekan ini saya ada puasa sunnah sekali. Jadi ketika sebagai seorang kanan kita juga terbuka tentang kita, sekira teman-teman kita juga akan nerima kita. Nyawa nak nerima kan gitu nih ya. Kayak gaya orang kan itu nak nerima orang kampungan itu kan. Cilua ya nak. Tak orang soleh ke masjid tidak pernah. Janggut panjang ngaji tak doh kan. Ya kan? Kan gitu nak. Janggut panjang syukuran tak doh. Cuma ini kawan. Kan gitu. Jadi kita ketika kita bicara halakoh, kita bicara diri kita. Kita bicara amal yaumi, kita akui. Saya pekan ini alhamdulillah bisa 1 juz 1 hari. Enggak usah apa-apa nak. Kan gitu. Itu halakoh. Kita bentuk kepribadian. Sampai kita tanya amal orang itu gimana. Kan gitu. Jadi ketika kita sampai berat juga. Kadang orang datang malas halakoh kenapa? Tanyo amal awak nyobain. Kan itu kadang kan. Kenapa malas halakoh? Amal awak tanyo kan. Kau nak ikhlas awak godonya kan? Sananya nyetak kadang kan dah. Jadi kalau amalnya banyak, hanya semangat halakoh kan. Nah, kau tapi itu yang berbeda. Jadi kesimpulan saya, Ibu Linda, ketika kita juga terbuka dengan diri kita, teman pun kita akan menerima dia. Kalau ada kekurangan kita, dan kekurangan kita itu bukan bentuk kesengajaan, orang terima juga. Iya kan? Tapi kalau yang jadi masalah kan, kalau kita agak, bersuawaknya agak onge, agak sombong, nggak peduli, kan gitu. Nggak care. Nah, contoh, kini kan orang halakoh, kini lewat tambahan, nggak dosi islah. Di mana meeting? Di kafe meeting. Kayak gitu. Boleh-boleh aja. Kita bawa binaan kita, teman-teman kita di kafe. Cuma sebagai guru, sebagai murabi, aja binaan saya tarik bayah. Ada ustadz yang sampai kini tertanam di kawan-kawan. Beliau itu adalah orang yang selalu tangan di atas. Nah, kalau lah makan di restoran, kalau lah pai jo beliau, kalau lah makan jo beliau, inyo bayar dulu. Sampai kini tahu ladan di bina-binaannya, betul tak? Kalau lah 5 kali wak sahalakoh jo orang, tunggu akan makan kawan sih terus cimee wak. Ustaz kan cang nemperei mah, enggak. Itu enggak ada ruh kita itu. Ya kan? Kalau murabi, kalau mentor, kalau guru, kalau acaranya misalnya di tempat makan atau jadwal makan datang, semua binaannya aja yang membawa, memfasilitasi, enggak ada ruh kita jadinya. Saya punya teman seperti itu. Kemana dia yang tanggung jawab? Mobil dia yang nyiapkan. Ya kan? Kalau masak dia yang dimasakin. Kalau di restoran dia yang bayarin. Dia servis binaannya. Hormat orang semua kita. Betul nggak? Kayak gitu aja Bu Linda. Ini kan bicara kepribadian. Betul kan? Mayang galia-galia itu ditinggal di kawan enggak? Dalam bab halakoh, kau yang galia-galia, kau tahu kawan kau. Kau banyak akal, enggak? Nah, jadi tidak ada masalah ketika kita satu grup sesama teman. Kenapa? Karena kita saling terbuka aja. Tolong aja dia mau. Kamu nah dua. Batu itu orang baralik tiarinya kan. Nah, kadang kan alasan awak saya kadangnya enggak. Enggak. Baralik tiari. Boleh Pak kuat tiari baralik. Kalau dia itu tidak bisa Pak kuat masuk sunnah kan. Tadi lah pulang baralik. Lah mau zuhur tadi makan lo nih baralik. Tiari orang nikah kan. Nah, jadi Bapak Ibu, kita kembali ke pokok
Jadi kepribadian itu ketika kita jujur. Orang kalau kurang ilmu pinyo ngecek, pinyo ndak paham, awak tawadu adanya Pak. Kami itu ndak kawan-kawan, ambo kurang tahu nyo kuah, baca runa rancak. Kami itu ndak. Nah itu kita terbuka. Tahu awak itu hilang izah. Jadi tidak masalah ketika memang misalnya di RJ kita 5 orang satu grup, teman-teman, nggak masalah. Kenapa? Karena halakoh tempat tumbuh kita sama-sama. Kalau ada yang penanggung jawab sebagai mentor, kita tumbuh sama-sama. Untuk ibadahnya kita sama-sama, untuk apanya kita sama-sama begitu. Oke ya? Percayalah Pak Ibu. Kalau kita tidak sama-sama, kita nggak konsisten. Awak seorang, beribadah seorang. Coba buktikan aja. Kalau kita sendiri itu tidak kuat kita. Kita tuh kuat berjamaah. Mungkin berjamaahnya seperti kawan-kawan tabligh kan. Poinnya khurut sama-sama. Enak. Itu yang menguatkan dia. Atau mungkin ada orang-orang misalnya ngaji rutin di masjid. Itu menguatkan dia. Jamaah juga. Tapi halakoh ini bagian dari kita usaha membuat kita komitmen dengan yang kita sepakati. Kan begitu kan? Jadi tidak ada ruang, kita tidak ingin membenturkan antara ruang keikhlasan dengan ruang evaluasi. Enggak ada. Enggak, kita tidak ingin membenturkan. Ikhlas itu kan di sini. Ya kan? Di hati kita. Ya. Kalau misalnya makna ikhlas itu menyembunyikan amal, nggak akan sampai amal Rasulullah ke kita hari ini. Ya kan? Kan terjadi semuanya. Padahal hadis itu apa hadis? Kullu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw sifatin. Kan itu hadis. Kenapa transmisi hadis itu sampai ke kita? Karena kita tahu apakah Rasulullah tidak ikhlas. Ya kan? Kan bahasa sebenarnya yang kita breakdown dari zaman Rasul ke zaman kita hari ini. Setiap amal Nabi tahu kita. Berarti kan dilihat sahabat. Apakah Nabi tidak ikhlas? Tidak ada. Jadi antara keikhlasan dengan kita mutaba'ah evaluasi, itu ruang yang berbeda. Kita mengevaluasi dalam rangka mengokohkan teman-teman. Setidaknya malu kan? Ada puasa sunnah, minggu bisa ada puasa sunnah. Nah, ada puasa sunnah kawan-kawan. Nah, kan itu halakoh tabawu juga kan? Cinta. Kita mencintai teman-teman kita. Ruh murabbi di situ. Cinta dia. Cinta yang murni, ikhlas. Ada seorang syekh di Mesir. Dia hobi binatang ternak. Hobi ya. Kemudian ada temannya datang. Orang kalau hobi Pak binatang ternak, kok sadu dilakukan? Enak. Kok hobi banjang baburunya sadu disiapkan. Kok hobi beteranaknya, kok kambing, kok jadi habis waktunya untuk itu. Jadi ada seorang syekh yang hobi binatang ternak, ada datang teman. Dia rubah mindsetnya. Kalaulah syekh memperhatikan orang seperti memperhatikan binatang ini, maka orang yang syekh perhatikan itu lebih berharga dari binatang. Enak. Cinta itu perhatian. Saya pernah ikut seminar proteksi LGBT ya. Saya pernah ikut seminar. Dan narkoba. Ya. Ini nih. Waktu itu saya seminar, pematerinya dari Jakarta. Jadi orang ketika akan mempengaruhi anak-anak kita untuk menjadi agen-agen narkoba atau ingin menarik orang ikut ke lingkaran LGBT, itu dia memakai ilmu psikologi. Tidak langsung diajak, tapi diperhatiin. Rata-rata anak-anak yang menjadi agen pembawa narkoba itu adalah orang yang dari keluarga broken home. Ya kan? Dia punya target. Mungkin lewat FB, yang galau-galau di FB kan.
Maka kita orang tua, kakak-kakak jangan bikin galau katanya kan, sedih. Jadi kalau ada orang-orang yang broken home itu para orang-orang penangkap anak kita tuh dia mempengaruhi. Dia menjadi motivator, memperhatikan anak-anak, menanyakan segala macamnya, apa kebutuhannya, apa yang dia butuhkan, diperhatikan dalam waktu yang panjang. Maka ketika dia menanam investasi perhatian waktu yang panjang, dia akan ikut kepada orang itu. Disuruhnya apa aja mau. Ketika diteliti anak-anak yang jadi agen narkoba, kenapa kok Anda? Gitu kan? Kenapa dia perhatian? Ibunya tidak perhatian, ayahnya tidak perhatian. Ya kan? Gurunya ini, atau mungkin guru narkobanya ini perhatian. Tanya makannya, tanya segala macam, perhatian. Dan katanya lah, cinta ini. Kalau orang agen narkoba cintanya punya motif, kalau kita cinta kita punya motif karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika mentor memiliki cinta yang sesungguhnya kepada teman-teman, akan kuat halakohnya. Dia orang pacaran. Saya Pak Kua ya, sudah 18 tahun. Fenomena keluarga ini sering saya dengar. Mohon izin Pak. Apa kata sederhana untuk menjelaskan orang pacaran? Perhatian. Ya kan? Kenapa kadang rela dia meninggalkan orang tuanya, lari pada pacarnya? Karena dia mendapatkan sesuatu yang dia tidak dapatkan dari orang tuanya. Perhatian tadi. Ya kan? Maka ketika seorang guru, murabbi, mentor memiliki rasa cinta ini kepada binaannya, pada temannya, luar biasa. Nah, kalau kita perhatian, pasti kita tanya keluarganya, itu kan? Kalau kita halakah kita tanya, Pak gimana anak, gimana istri? Kalau anaknya sakit kita bantu. Kalau belum dapat istri, cariin. Kalau udah dapat, tanya lagi, tambah lagi, kita tambah. Kan begitu kan? Kan itu yang perhatian. Jadi kita real kehidupan kita ini. Apa masalahnya? Ustadz, apa masalahnya? Kita bantu dengan masalahnya. Teman kita masalah. Itu yang perhatian. Nah kalau halakohnya seperti itu Pak, kita tidak sekedar berteman aja. Tapi betul-betul kuat. Anak pang itu Pak, 1 rokok untuk 5 orang. Betul enggak? 10 orang kan? Lihat cara kerjanya. Ya kan? Mohon maaf, preman-preman di kampung, cik rokok itu bisa 5 orang duit itu. Kadang nasi bungku, sama-sama makan. Itu yang membuat mereka rasa memiliki. Solid. Karena awak satu sama guru sekolah, sama kawan halakoh. Kawan sakit, kawan datang. Kan begitu kan? Nggak ada rasa cinta tadi, nggak ada. Kalau, mohon maaf Pak, preman-preman itu kan kue ikatan-ikatan itu. Cila di pasar segala macam. Apa? Mereka perhatian cinta. Berbagi. Nah ketika kita ingin mentransfer semangat itu ke halakoh, itulah sebenarnya halakoh itu. Ya, asik jadinya kan. Ada teman diskusi, teman curhat, teman segala-galanya. Udah. Jadi halakoh itu jadi teman diskusi, teman curhat, teman segala-galanya. Baik dia adalah baik kita. Sayang dia adalah sayang kita. Maka ini mengamalkan hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama ma yuhibbu li nafsihi. Seperti apa kita mencintai diri kita, kita akan mencintai saudara kita seperti itu. Nah, kalau begitu kepribadian seorang murabi atau teman halakoh itu nggak ada lagi Pak. Pasti mudah dibawa orang, betul nggak? Yang mahal itu tuh, termasuk ampuh enak, payah. Membangun kepribadian itu yang berat gitu nak. Apalagi di Minang kok banyak cilu Pak. Dan kancang tuh main untung denyo nak. Ah, kalau untung denyo, kancangnya. Kalau rugi, malehnya. Oke ya, oke. Ini baru kita masuk kepada pada binaannya ya. Kalau kita bicara binaan atau yang kita bina, idealnya memang yang usianya di bawah kita. Itu ideal. Apa dalilnya? Sahabat dekat Rasulullah ada enggak yang lebih tua dari Rasulullah? Taman beliau kan. Tapi Umar, Abu Bakar, Utsman,
Ali, yang sahabat ring satu itu ada enggak? Itu ada Rasulullah. Enggak ada. Yang itu Rasulullah. Walaupun tidak kaidah mati ya. Boleh-boleh juga kita membina yang lebih tua dari kita. Tapi secara psikologis, kalau ada 5 orang yang mungkin lebih tua, itu lebih apa. Jadi imam juga begitu Pak ya. Nah, yang akbaru sinnan, aksaru hifzan, kan begitu. Yang banyak hafalannya, yang lebih tua umurnya, yang dalam ilmunya, kan begitu. Jadi faktor usia itu juga salah satu poin. Tapi ilmunya banyak dan niko Pak, ya udah kan gitu. Tapi tidak harga mati. Tapi idealnya ketika kita membuat satu kelompok-kelompok, kita usahakan mentornya, gurunya memang yang paling tua. Karena Rasulullah ketika membina sahabat, terutama sahabat yang dekat beliau itu, paling tua itu Rasulullah. Kalau Abu Bakar itu berapa usianya dengan Rasulullah? 2 tahun ya? Kan dah? 2 tahun tua Rasulullah kan? Kalau Umar, jauh lagi kan? 13 tahun. Abu Bakar, itu lebih tua. Lebih dulu juga dengan Serawa gitu, kalau masuk kampung kan. Kalau pergi kumpul, kok amal kemajadan leh. Hah? Dulu dia dengan Serawa doang, kan itu enggak? Itu kalau di kampung kayak gitu, psikologisnya. Aku serancangnya baru dia pakai Serawa, kan? Ada. Paham bahasa Minang? Ya kan? Gitu kan? Itu pengaruh. Apalagi orang kampung awak nak. Anjak lagi kecil lah nak. Pakai serokot tong dia lah pakai serwa panjang kan? Nah, itu sudah walaupun tidak harga mati, ya. Itu dari segi usia. Nah. Kemudian dari segi tempat. Tempat acara. Tempat ini dinamis. Jangan melulu situ-situ aja. Kalau agak sedikit sensasi itu Pak, halaqah jam 4 pagi. Wah. Iya. Halaqah jam 4 pagi, subuh berjamaah. Iya, subuh berjamaah. Itu kenangannya tidak bisa dilupakan. Kalau ada guru-guru kita yang mendidik seperti itu, besok kita ketemu di masjid. Sini apa masjid depannya? Sabilillah. Nah, jadi mentor bilang ke binanya, minggu depan kita halaqah di masjid Sabilah, subuh di sana berjamaah. Wah, ini laki-laki nih kan, ada auranya. Dia kan aura itu yang penting. Kenapa orang rumah hantu? Tuh, kamu tinggal di Bone Pak. Tak kaji kamu dulu nih, rumah hantu. Ada rumah hantu. Tahu nggak rumah hantu? Hah? Hah? Di Bagaya itu. Piti awak. Wak bayi kurang enak. Tak kaya wak. Ini gimana cara pikirnya ini? Cuma yang dicarinya sensasi. Orang untuk sebuah yang lagu, sensasinya yang penting. Enak. Orang mancing tuh, awak tanya, aku no membayar cak. Kamu hobikan Pak. Kamu orang kampung, orang ngodang. Kamu batabe, pandai menjalo, pandai memancing. Tanya ke kawan yang macam-macam bayar itu. Yang kalian ambil risiko. Sensasi. Ikan menggote itu kan perlu. Ini akan memancing membayar. Kan itu nak. Sudah ikan dapat jual. Di Bali 50.000 dijual 30.000. Kan 2 kali untung orang punya tabe nak. Tapi yang di Bali adalah sensasi. Ketika kita membina teman-teman kita, binaan kita, sensasi ini nilai penting. Ya kan? Sensasi, subuh berjamaah. Nah, sekali-sekali makan di restoran, di sederhana. Nah, itu kenangan. Apalagi kalau anak-anak baru kagadang Pak. Kalau dia coba ke restoran, tak anak tarik dia tuh. Ya kan? Nah, itu sensasi. Tempat, tukar-tukar. Atau kalau ibu-ibu di mana mungkin yang cocok dengan ibu-ibu, yang punya dunianya, begitu ya. Ya. Kadang sekali-sekali kita naik gunung. Wah, kalau kita ingat guru-guru kita naik gunung, nggak ada. Itu yang mahal tuh Pak kan? Itu. Mungkin kayak dulu buya-buya kita yang menasir gitu membina kita, ya kan? Sensasi di daerah yang berbeda-beda itulah yang membuat kita berbeda.
Kalau di sekolah kan rutin. Nah, maka kalau usul saya, sekarang misalnya mentor di RJ aja. Ya, nanti kita kembangkan. Nanti pagi minggu sepeda santai. Satu grup ini. Sepeda santai. Ya kan, mau akrab. Nanti pindah ke rumah siapa gitu ya. Ada sensasinya. Kalau di Timur Tengah kan, kalau di rumah itu kan dimantekan kambing begitu ya. Nah, disuguhkan hidangan. Itu luar biasa. Nanti disiapkan nasi biryaninya. Oh, sensasi itu yang jadi tempatnya tukar-tukar gitu ya. Jadi ada usia, ada tempat, ada jumlah. Jumlah ini minimal 5, maksimal 12. Itu surveinya. Dari mana angka itu Ustaz? Nggak tahu lah, saya juga dapat ilmu seperti itu. Tapi survei small, lingkaran kecil ini jumlahnya antara 5 sampai 12. Kalau 15 nggak efektif. Apalagi kalau 20 kan di lokal kan heboh. Yang ideal kita grup-grup halaqah itu antara 5 sampai 12. Sedang eloknya 7, 8, 6 itu kompak. Nah, itu yang kalau dari segi pendekatan jumlah, tempat, usia. Nah, kemudian ya, biasanya kalau di RJ waktu sekolah ya kita mentor. Ya kan dah. Pulang-pulang anak-anak. Ya, itu kan kalau nanti ingin kita kembangkan kayak tadi, waktunya bisa di luar itu, bisa hari-hari libur, lain pesonanya. Enak. Nah. Ini untuk murabinya, ini untuk mutarabbi. Pasarannya mutarabbi. Ya. Ada murabbi, ya. Kalau kita bagi ya. Ada murabbi, ada mutarabbi, ada maddah. 3 aja unsurnya. Ya. Ada maddah. Maddah itu artinya kurikulum, ya, materi. Jadi sekolah harus buat materi. Materi akidah, materi ibadah, materi akhlak, buat. Bu guru kita buat usul materi. Ya kan? Misalnya satu semester itu berapa kali pertemuan. Jadi kita sudah ada buku panduannya. Kalau nggak bingung kan? Bingung kita. Jadi ada unsur murabbinya, ada unsur mutarabbinya, ada materinya, maddahnya. Maddah, materinya. Kalau bahasa sekolahnya apa? RPP ya? RPP. Nah itu, jadi penting ketika kita ingin membangun karakter di sekolah RJ, apa materinya? Mulai dari materi akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, apanya, buat materinya. Susun materinya. Buat tim penyusun materinya. Pertemuan, misalnya 10 kali pertemuan, apa aja materinya, apa kisi-kisinya, gitu kan? Nah, itulah yang kita diskusikan. Nah, jadi persenyawaan 3 inilah yang ingin kita bangun untuk mewujudkan sebuah halaqah muntijah ini. Ada unsur murabbinya, ya, nah itulah kita. Nggak perlu banyak ilmu, tapi yang penting murabbi itu banyak yang harus ditauladani. Itu aja kuncinya. Ya, nggak perlu banyak ilmu. Yang kedua matorob. Ianya, ada faktor jumlahnya, ada faktor tempat acaranya. Nah, itu kita, ya kayak ada guru-guru juga lah kalau binaan itu ya. Yang ketiga adalah materi, maddahnya. Ya, harus ada maddahnya. Ada di maddah itu ada buku evaluasi yang kita bilang amal yaumi tadi, ada evaluasinya. Jadi ada materinya, ada daftar hadirnya, ada evaluasinya. Nah, itulah small ini. Dan ini memang butuh komitmen kita. Untuk bisa komitmen di sini butuh kesadaran tinggi. Apalagi jadi murabbi tidak ada gaji kan? Tidak ada gaji. Guru-guru ngaji itu tidak ada gaji. Kita tidak ada gaji Pak. Kita membina orang tidak ada gaji. Kalau jadi guru, kita ada gaji. Kalau jadi ustadz, honor ceramah ada. Tapi kalau jadi murabbi, orang yang membina, tidak ada gaji. Gaji kita Allah SWT aja. Siapa yang siap membina dalam waktu yang panjang? Sampai akhir hidup kita butuh ini. Untuk saling menguatkan, mengokohkan. Saya kira inilah pengantar ya.
atau mungkin kisi-kisi materi kita tentang ketika kita bicara halaqah muntijah, meeting yang profesional, ya kita harus terpenuhi unsur gurunya, kemudian unsur yang dibinanya, kemudian unsur materinya. Nah, saya kira kita perkaya dengan diskusi. Silakan. Baik, alhamdulillah dari Ustaz memberikan pemahaman terkait bagaimana mengelola halaqah yang produktif. Ada pembekalan semester lalu juga ikut, dan secara secara kondisi yang kita alami mungkin Ustaz secara gambar umumnya tidak dapat. Jadi Bapak Ibu boleh menyampaikan mungkin selama 6 bulan ya, ketika Ustaz memberikan materi di 6 bulan yang lalu, terus kita berjalan selama 6 bulan, sekarang kita mulai lagi. Ada nggak tantangan, rintangan ataupun apapun itu yang membuat anak kita tidak produktif, bisa kita diskusikan. Silakan Bapak Ibu. Silakan Pak Ibu. Mohon mic-nya Bu Imen. Terima kasih. Dari pemahaman yang tadi saya sampaikan, ada satu poin yang ingin saya pribadi berkaitan dengan bina. Tadi kita katakan idealnya bina itu lebih mudah dari kita selaku belajar dari pengalaman yang telah kita laksanakan dalam halaqah. Kebanyakan peserta halaqah itu usianya lebih tua dibandingkan kita lebih, sehingga memang ada beberapa kendala yang kita alami di dalam pelaksanaan halaqah. Akan kita perlakukan peserta halaqah kita seperti halnya siswa-siswa universitas. Namun pada sisi lain ini harus kita lakukan. Pertama berkaitan dengan kesenangan. Maaf saja mungkin kawan-kawan yang lain juga mengalami hal yang sama. Masalah daripada setiap pelaksanaan halaqah itu adalah kedisiplinan daripada peserta halaqah. Barangkali sampai tidak hadir. Mau kita sedikit agak menegur, masalahnya yang tadi, dia lebih tua dari kita. Kemudian persoalan kedekatan, karena mungkin merasa selama ini, selama berada di dalam bencana, mereka sudah akrab dengan kita, sehingga suatu ketika kita menjadi mentornya di dalam melaksanakan halaqah. Seakan-akan dalam tanda kutip berselantas tangan, ada yang dilakukan itu. Sehingga mereka merasa bahwa hadir atau tidak, ya kita kan ya, dimana-mana ya. Sehingga tidak merasakan halaqah ini sebuah kebutuhan. Sementara kita mentor sudah dibekali seperti ini, sehingga pada akhirnya halaqah dan tujuan dari kita melaksanakan halaqah ini juga tidak sampai, terutama pada materi. Nah, jadi mungkin sebagai calon mentor yang diamanahkan oleh pihak yayasan, kita juga ingin bagaimana kira-kira kiatnya untuk menghadapi seperti ini. Nah, itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak kita. Bapak apa tadi Pak? Pak In ya. Jadi ketika kita bertemu dengan realita bahwa kita harus membina, harus mengevaluasi grup yang mungkin ada sebagian lebih tua dari kita, kita kembali kepada kaedah murabbi ini. Ada murabbi itu dalam halaqah itu ada beberapa peran dia.
Saya masih ingat kajian ini. Yang pertama, murabbi itu adalah sebagai seorang ayah. Jadi ada waktunya kita jadi murabbi adalah menjadi ayah dari mereka. Perhatian, ya nak. Kalau sakit teman kita jenguk. Kalau dia kesulitan, kita bantu. Kalau ada anaknya yang itu, kita tolong. Jadi murabbi itu adalah ayah. Murabbi itu juga adalah seorang teman. Teman diskusi. Jadi ada perannya satu waktu sebagai ayah, ada perannya sebagai teman, ya diskusi aja kita, teman. Ada murabbi itu sebagai guru, teacher, mengajari. Ya. Ada ayah, ada teman, tapi di waktu yang lain murabbi itu adalah panglima. Wah, di situ Ustaz mainnya. Ya kan? Jangan setiap halaqah jadi panglima. Antum gimana? Itu panglima itu Ustaz. Ya kan? Jadi ketika kalau birokrat kan panglima terus. Kalau birokrasi kayak saya ini, yang di depan itu panglima, Pak. Siap. Benar. Feodalistik. Gitu kan? Masih mending kalau yayasan masih bisa diskusi kan? Kalau kami di birokrasi, kalau yang duduk itu di depan itu adalah komandan, ya udah panglima dia. Semuanya diatur, semuanya kita siap. Jadi kalau murabbi ada masanya dia menjadi ayah, ada masanya dia menjadi guru, ada masanya dia menjadi panglima. Kalau salah tegur, tapi tentu dengan cara-cara yang benar kan. Tapi kita kan tidak hanya keras waktu itu, tapi di tempat lain kita lunak, di waktu lain kita temannya, di waktu lain kita adalah gurunya, di waktu lain kita adalah ayahnya. Tapi di waktu mungkin dia sudah perlu ditegur, kita harus pakai peran panglima, qaid kan begitu. Jadi ada peran kita sebagai abun, ada peran kita sebagai sahibun, ada kita sebagai syekhun, ada kita juga sebagai qaidun, panglima. Kalau salah tegur, gentle, antum, Anda kenapa tidak datang? Kenapa begini? Dievaluasi. Tapi kan kita tidak selalu seperti itu, Pak. Ada juga kita baik, perhatian, mudah senyum, mudah perhatian, begitulah. Nah, cuma itulah teorinya. Bagaimana mengaplikasikan, nah itulah dinamikanya ya Pak. Itu dinamika seperti itu tuh. Tidak sama kita, semuanya kita sedang berinteraksi dengan diri kita sendiri. Ya, segala nilai yang baik itu kita coba upload ke dalam diri kita. Nah, bagaimana jadinya, itulah. Ya, Bapak Ibu ya, jadi gitu aja Pak. Jadi kalau memang perlu disalah, tegur. Tapi kita kan tidak selalu marahin dia. Ada masanya kita juga teman dia, ada masanya kita juga ayah dia, ada juga masanya guru kita. Tapi di waktu dia salah, kita tegur. Itulah makna qaidun, makna panglima. Oke ya Bapak Ibu. Yang lain silakan. Silakan Mas Dada, silakan Ustaz Nasri. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Orang-orang dekat ini memang susah untuk didamaikan. Orang dekat, contoh suami istri. Kalau suami istri, saya lebih pengalaman lah ya. Untuk mengembalikan dia seperti semula susah. Sementara memang tak bisa dipungkiri, halaqah ini memang tidak bisa dikatakan mantan hibah. Kenapa ketika dia halaqah dia hibah juga. Jadi artinya apa? Kalau terlalu banyak yang masalah-masalah didengar, kalau kita didengar sekali dan dua kemudian semua tidak percaya orang. Ya kita kan mau saja ya kita hanya mudah saja belum hebat kan mudah-mudah saja seperti itu. Jadi saya melihat sepanjang kekuatan pribadi yang salah-salah tadi tidak diperbaiki, bagaimanapun retorikanya, bagaimanapun hal-hal lain katakanlah bumbu-bumbunya memang ya kita akan jauh-jauh lah. Kenapa dengan Rasulullah seperti itu? Karena dia memang sebagai pemberi contoh, bukan hanya mencontohkan saja. Jadi mungkin yang kekuatan kita itu memang ya kesalahan yang ada jangan diulangi lagi.
baik sesama kita ataupun dengan siswa-siswa. Kalau dengaran sebuah celah jangan lagi tambah lagi, karena kita tetap muka nanti. Nggak bisa dimungkiri sama psikologi. Memang ini kenyataan Pak. Saya kawan-kawan dekat saya tanya, Den lo gitu, sama dengan kawan saya Pak. Ada tim saya sekarang nggak mau dia ikut rupiah. Kenapa? Salah satu kami rupiah, ketika di rupiah dia, dulu yang aman sibuk punya kecil dan rupiah lo. Dibilang salah ada dia, Den lo yang aman sibuk pada jual itu. Berarti itu langsung Pak. Berarti langsung saya tadi itu dulunya gitu kan. Den lo rupiah kami sibuk disuruh. Sampai sekarang tidak mau dia lagi. Bunda sama bantu-bantu Ustaz lain. Jadi aku perbaiki bacaanmu. Saya bacaan Ustaz biasa-biasa saja. Jadi ini memang kekuatan pribadi ini memang sangat menentukan. Dan ini sebuah kegagalan bahkan bunuh diri bagi seorang mentor ketika memang salah saja yang banyak bagi buka, apalagi bagi yang mentornya sendiri. Ini tolong katakan bagi kita yang dari yayasan. Tidak bisa dipungkiri bahwa sosialisasi perkataan kita, komunikasi kita keseharian ini menentukan harga kita di depan kawan-kawan yang akan menjadi katakanlah binaan kita. Jadi ini kan semuanya sudah dicontoh oleh Rasulullah Pak. Jadi memang kita mentor memang agak lebih koreksi diri lah gitu kan. Kalau ketika kita sudah bagus gitu kan, ya materi-materi itu kan enggak orang nggak memahami kan. Contoh saya dengan Pak ini sudah sekian lama kami dengan Pak ini, rasanya betul-betul tahu Pak ini yang saya betul-betul saya tahu dengan Pak ini, sehingga kalau ngomong gitu kan tahu betul dia gitu. Sekarang saya harus menonton Pak ini contohnya gitu. Tentu yang kalau seandainya di mata Pak ini itu tidak ada yang baik-baik betapa itu guru saya Pak kan saya akan gagal. Kalau saya sempat 5 tahun menjadi mentor, 3 tahun mentor, itu akan gagal. Gitu. Jadi mungkin ada suatu hal yang memaafkan dan menerima itu dari binaan kita atau yang lain itu memang artinya ada pula semua materi barangkali nanti oleh mentor bagaimana dia bisa menerima. Di samping mentor memang juga memperbaiki diri. Dan bisa dipungkiri itu. Jadi seharian kita adalah wajah kita gitu. Itu saja tambahan. Baik, terima kasih Pak Nasri. Jadi Bapak Ibu, memang kepribadian adalah kunci. Tapi ada juga kaedah, kalau kita menunggu ideal tidak pernah kita mulai, kan gitu ya. Awak nak tahu awak jadi guru Pak, itu banyak kekurangan Pak. Itu nak mungkin anak. Awak nak bisa jadi ustaz Pak. Batu, banyak kesalahan awak gitu. Awak sebenarnya Bapak Ibu, ketika Allah masih menutup aib kita, itulah karunia Allah kan. Kalau dibukakan aib kita semuanya kan malu kita semuanya. Cuma Allah masih menjaga kita. Jadi target kita berubah kepada yang lebih baik. Tetapi idealnya kita memang tidak mungkin kita sampai ke ideal. Kenapa? Karena kita hanya menuju proses ideal. Maka ada kaedah di dalam halaqah ini, saya juga masih ingat ya. Nah, ini pernah Bapak dengar kan? Pertama namanya ta'aruf ini tidak sekedar nama. Saya antum siapa antum? Siapa? Ilham. Kenal? Berapa lama kenal? 3 tahun lebih. Berapa nomor sepatunya Sadi? Ya kan? Di mana rumahnya? Di baru. Tunggu. Di mana? Di apa itu dia sama RJ tentunya. RJ. Oh, anak. Ya. Kita pernah tidur bareng. Oh, gitu. Jadi kata Bapak Sri tadi kita kan saling kenal-kenal. Tapi kita akan memperdalam. Tahu awak, misalnya Pak Nasri punya anak sekian. Sadi punya anak sekian. Istri gimana? Ada istrinya yang sakit, ya kan? Ada keluarganya yang lagi ada masalah gitu. Ada anaknya yang kadang ada berbagai ujian kita kan. Ada orang yang sulit dapat anak, ada orang yang mudah dapat anak. Ada yang anaknya satu sakit pula. Kadang teman-teman kita seperti itu. Anak cie sakit pula, Pak. Aduh kawan ambo, Pak Kua di Padang, anak cienya sakit
hidrosi Palu kuah. Palunya kadang kan. Bobe sampai ke Jakarta. Bobe pas SMA-nya apa jadi meninggal dunia anaknya. Barang ujian itu kan. Anak cieknya sakit pulau akhirnya SMA meninggal dunia. Nah kan sampai gitu tahu kawan-kawan awak kan. Ada yang kawan ko cik setahun beranak. Gitu kan. Produktif. Banyak anaknya kan. Nah, jadi kita ta'aruf itu memang sampai ke hal detail-detail. Bah kondisi bisnisnya. Nah, kau utangnya banyak kok. Nah, perlu ingatkan ini. Alah utang-utangnya kawan, enak. Sampai begitu kita dengan teman-teman kita. Tahu wak pariwaknya, tahu wak keluarganya, tahu wak kehidupan. Kan sampai begitu kita ta'aruf dengan teman kita. Sehingga kalau ada yang temperamental, yang enggak temperamennya kan, tahu wak. Nah, ya, kalau ini tuh kalau enggak tersinggungnya pemberang. Kan itu. Kan kita ta'aruf ya. Oke, kalau sudah ta'aruf apa lagi? Tafahum. Kan gitu. Saling memahami kita. Kita datang masing-masing. Bukankah sahabat Rasul itu adalah orang yang terikat selalu? Bukankah kita dengan istri kita? Nah, coba. Kamu udah 16 tahun, masuk 16 tahun dengan nikah dengan istri saya. Bapak mungkin dari 15 tahun, dari 20 tahun, dari 30 tahun. Mungkin dari baru 5 tahun. Guru kita dulu. Semakin lama kita kenal dengan pasangan kita, bukan kelebihannya yang kita ketahui, tapi kekurangannya. Yang nikah ideal selalu itu Pak. Hah? Ustaz, cariin mau istri lo Ustaz. Jamu di dengku. Wajah cantik. Misalnya itu nak. Keluarga nasab terus. Ini kayu, pendidikan tinggi, kenapa pengen gitu Ustaz? Kok ada aja itu untuk bodoh Ustaz nak. Kan gitu kan. Kok ada malah makin dulu kan. Jadi apa artinya? Semakin lama kita kenal, bukan kelebihannya yang semakin gitu, tapi semakin kekurangannya, sakitnya, karakternya, gitu kan? Awak kalau lalu 3 tahun, karena tahu coki kawan sedonya, Pak. Coki, nggak bisa buat tahu ada kalau Ustaz kok cokinya, Pak. Kalau kok cokinya, Pak. Kamu misalnya kini harus sampai tahun, kami balapan orang, kan sering kenal mengenal, kan? Kok coki. Tapi bukan kekurangannya itu menjadi alasan kita untuk tidak menghargainya, tidak menolongnya, tidak membinanya, tidak. Tapi kita akan menghadirkan kepahaman. Ta'aruf itu kenal. Semakin kenal kita dengan teman kita dalam halaqah, menghadirkan kita untuk memahaminya. Paham, Pak? Kalau istri orang Tayeh, entah Pak. Aduh, perempuan Tayeh ini. Kamu pernah di jurang Taye, pernah jauh orang Semelonggang. Semelonggang ada anak? Nggak usah jauh dulu. Kalau orang Semelonggang tuh, Pak, kan? Kalau udah dengan tuh itu nelpon, Pak Kuah, izin nelpon di, yo mande, nyoba kan? Mande kamu begini namanya. Ah, itu orang Semelonggang tuh Pak, kalau nelpon. Kalau orang Taye, boleh Pak Kuah, Bapak saya boleh Kuah, kan? Apa pernah di Kota Baru Semelonggang dulu dinas sampai tahun. Di pintu tiba orang Semelonggang itu baru kena. Di guguannya. Kelemahan pasangan adalah peluang bagi kita untuk beramal soleh. Kok ada kami apa-apa kekurangan amal soleh di ibu-ibu. Apakah kesabaran ibu-ibu atau memperbaiki kami. Kok ada istri kekurangan, peluang bagi kita untuk beramal soleh memperbaiki dia. Jadi ketika kita teman halaqah, teman di yayasan ada kekurangan itu bukan untuk kita gunjingkan, tapi peluang bagi kita untuk memperbaiki sama-sama. Itu konsepnya kan tahun. Dan terakhir baru takaful. Takaful. Apa itu? Kafalah. Takaful. Saling kita menyempurnakan, saling menggendong, saling, ya hampir sama dengan ta'awun tadi. Takaful. Ibarat takaful itu bahasa Minangnya, kok kurang, tuh kuat. Uleh. Kok sayu, uleh. Kok cabiak, tumbuk. Itu yang takaful. Jadi ini cabiak sigi taruh. Awak kadang di kodai kan dan cabiak itu basi gitu taruh. Baca cabiak taruh dan cabiak itu. Tentu semakin melebar dia kan.
Kita harus takaful. Kok singke uleh, kok panjang pontong sete, kok cabiak tumbuk. Nah, kan itu takaful. Saling menyempurnakan kita. Kalau ritme ini yang kita bangun dalam kerja, baik dalam halaqah, dalam yayasan, dalam aman itu. Saling kita kenal mengenal, saling memahami, kemudian saling tolong menolong, saling menyempurnakan. Nah, mana tuh? Nah, cuma yang mau dinamika Pak pasti ada, enak. Cie dalam 5, cie dalam 10, ada jo yang insilah. Ah, insilah tuh. Keluar dari garisnya. Awal sepakat hanya menjong seseorang. Itulah hukum alam. Tidak kamar-kamar, ya tak? 10 orang, cie 2, hanya kadang 5 orang sih. Nyawa je iko nyi nyaknya nak. Lah sepakat awak, ini kamu nak bisa dong. Ya itulah fitrah. Itulah dinamika pergaulan. Cie dalam 10, ya 20%, 30% lah, itu wajar. Yang tidak boleh itu mayoritas. Kalau mayoritas orang malih, berarti ada yang salah dari sistem. Kan begitu. Kalau mayoritas murid tidak paham, guru ada perlu diperbaiki. Tapi kalau cie 2 yang keluar dari jalur, bukan wak mentolerir ya, tapi itulah hukum alamnya itu. Kan itu enggak. Nah, misalnya wak ada kegiatan, dah hadir 20%, 30%, itu udah wajar. Kita anggota binaan 7 orang, yang hadir 5 orang, ya itu wajar. Tapi kalau anggota binaan 8 orang hadir cuma 2, atau menarui, berarti ada masalah. Tapi kalau 80%, 75% itu RR diterima lah enak. Nah, itu bisnis pun seperti itu. Ada peluang error tuh biasa. Tapi yang tidak boleh mayoritas. Mayoritas. Kalau mayoritas tidak melakukan melanggahi aturan berarti ada yang salah. Tapi kalau C2 bukan mentolerir sekali lagi ya, tapi itulah dinamika namanya yang ada di lapangan. Sekiranya demikian ya tadi Bapak. Jadi yang apa nih ta'aruf. Ini tafahum. Ini ta'awun, ini takaful. Nah itu derajat-derajat kita interaksi dengan teman-teman dimanapun kita berada. Yang lain? Kalau ada? Oke, silakan. Iya. Dalam halaqah ini kita memprioritaskan satu ilmu, ataukah dalam halaqah ini kita dalam halaqah ini yang berbeda-beda kemampuan, berbeda-beda keilmuan, membuat kelompok-kelompok tertentu dengan berbeda-beda cabang ilmu. Ya. Misalnya di sisi yang kelompok 1 fikih, kedua misalnya akidah, kemudian Quran dan lain-lainnya, misalnya seperti itu. Nah, mana yang lebih efektif daripada satu diselesaikan dulu misalnya dengan target tertentu, bagaimana? Materinya. Ya, misalnya halaqah ini kan. Mad. Supaya nampak nanti terlihat hasil dan perkembangan. Maddahnya. Ya. Materinya. Ya, materinya halaqah. Atau pesertanya. Ini misalnya kan ada mentornya misalnya. Ya. Ada kurang 25, kan disebar nanti. Ya. Nah, kemudian kan dapat masing-masing itu kelompoknya masing-masing. Misalnya katakanlah paling sedikit 6 orang. Iya. Nah, kemudian mana yang efektif kita satu ilmu aja kita selesaikan dulu. Misalnya katakanlah misalnya akidah. Nah, dalam 6 bulan ini kita selesaikan dulu supaya dulu. Atau kita campur-campur seperti itu. Atau bagaimana pula nanti ketika kita halaqah masing-masing kelompok misalnya satu judul misalnya katakanlah itu tafsir atau Quran. Tapi caranya berbeda-beda gitu. Mana yang lebih efektif gitu. Baik. Jadi ada perangkat-perangkat kita membina orang itu. Ada namanya halaqah, ada namanya taskif, ada namanya daurah. Kalau di dalam bahasa Arab ya. Jadi kalau satu objek tertentu kita mau targetkan itu namanya daurah. Ya kan? Misalnya daurah syar'iyah. Saya sering ngikutin beberapa kali daurah di Abu Darda. Itu misalnya daurah usul fikih. Usul fikih aja. Daurah maqasidus syariah, Asy-Syatibi. Itu daurah namanya. Itu transfer knowledge. Itu daurah. Ada namanya taskif, wawasan. Tapi ketika kita bicara halaqah, kan sering udah tadi saya sampaikan, halaqah ini kita bukan ingin menjadikan orang sarjana.
Kita bukan ingin menjadikan orang itu magister, tapi kita Tuhan dengan kepribadian seseorang. Gitu ya. Maka yang dibutuhkan itu materinya seimbang. Nah, keberimbangan materi. Ada materi olahraga? Enak. Ada materi kesehatan? Ada materi ekonomi? Ada materi keluarga. Kenapa? Karena yang ingin kita dapatkan dari halaqah itu adalah kita tuh berubah menjadi orang yang lebih baik dari waktu ke waktu. Seluruh dimensinya. Ada ustadz, kayak saya lah misalnya. Hebat secara agama. Tapi tidak ngerti secara kesehatan. Ya kan? Ini perut ini berapa lingkar perut standarnya laki-laki? Saya yang paling buncit di sini ya. Sama. Hah? Ini kan ada ilmunya. Ilmu laki-laki ini maksimal lingkar perutnya 90. Iya kan? 90. Ambolah 90 sampai. Untuk apa? Agar tercetak manusia yang paripurna. Yang paripurna itu apa? Yang akidahnya lurus. Ibadahnya sunnah. Akhlaknya mulia. Bisnisnya kuat. Wawasannya luas. Kan itu yang kita ingin bentuk orang itu. Kenapa kita halaqah? Itu. Akidahnya lurus. Ibadahnya sesuai dengan sunnah Rasulullah. Akhlaknya mulia. Wawasannya luas. Bisnisnya berkembang. Fisiknya kuat. Itu yang tujuan muntijah halaqah tadi. Dan itu tidak mungkin kita dapatkan ketika kita hanya satu bidang. Makanya dia menyeluruh. Maka halaqah kan orang ahli bahasa Arab. Nah mungkin Ustaz. Antum kalau ingin pintar bahasa Arab, daurah. Iya kan? Antum kalau ingin menguasai satu cabang ilmu, tidak di halaqah. Di mana? Di daurah. Itu beda makna halaqah, daurah, dan taskif. Beda targetnya. Ya kan, daurah, misalnya ingin menguasai kitab apa. Sekarang kan orang lagi suka kitab-kitab bersanad ini. Saya punya teman-teman juga. Ya, kitabnya sanad. Guru, ya boleh-boleh saja. Tapi itu hanya cabang satu ilmu. Misalnya bahasa Arab, dia punya sanad kitab ini. Itu daurah namanya. Dia satu cabang ilmu. Kalau untuk mengajar itu oke. Tapi kalau untuk membentuk kepribadian, tidak cukup satu ilmu. Betul enggak? Kenapa? Karena sahabat Rasulullah itu yang ulama di kalangan sahabat berapa orang cuma? Enggak banyak. Hitung jari di tangan. Kalau ahli tafsir siapa di kalangan Rasulullah? Ibnu Abbas kan? Yang ahli fikih siapa? Hah? Siapa? Yang ahli hadis siapa? Kan Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Bunda Aisyah. Kan itu yang kelibernya kalau dikatakan sekarang itu ulama kan? Selebihnya kan sahabat-sahabat yang bukan mereka ulama. Tetapi mereka orang-orang yang setia kepada Rasul dan berjuang bersama Rasulullah. Jadi kalau target kita menjadikan orang itu misalnya ahli di bidang agama, maka kita rekomendasikan mungkin dia daurah bahasa Arab, ya kan? Itu apanya konsepnya. Jadi konsep halaqah ini adalah menyeluruh, ya, syumul, bahasa Arabnya syumul, menyeluruh, agar terbentuk kepribadian yang seimbang. Yang payah itu kan mencari orang yang seimbang, Pak. Jadi orang kayu benar, piagamu nak paham, ya kan? Jadi iko paham nak kamu, tapi kadang ekonominya susah, itu nak, fisiknya nak sehat. Mohon maaf, ambo kadang melihat iko tidak generalisir ya, tidak generalisir. Kadang awak ustad kuah, maksud ambo kan, saya juga menyampaikan cara. Awak nak ngeh tentang, bahkan wa anti terhadap medis. Kadang ada ustaz kok lah jantungan, tensi lah tinggi, ya kan? Kadang nak amunya dibawa berubah. Kadang kawan-kawan ambo itu kadang lampe stroke bagainya kan Pak. Kadang patang kok lah jantung bagai. Ustaz berubah lah ustaz lainnya. Kadang amu. Kenapa? Karena memang ilmu tentang dunia medis nak masuk ke kepalanya selama kok, ya kan? Sehingga tidak ada keberimbangan. Lihat Rasulullah terakhir perangnya umur berapa? Terakhir dia perang tuh berapa? 60 tahun kan?
Nah, ini masih muda kalau dibanding Rasulullah. Hah? Iya kan? Ini kita bukan bicara perangnya, tapi bicara fisik. Kayak apa fisik Nabi dan sahabat itu yang usia 50, 60 masih nunggang kuda? Ya kan? Coba antum, kita semua, coba berenang di Batang Tabit itu, berapa kali kuat berenang? Hah? Tenggelam gitu kan? Betul enggak? Coba, kalau kita, enggak usah kita Nabi aja kita buka. Fisik Nabi itu. Di usia 60 itu Pak, masih naik kuda, masih berlari, masih memanah. Kayak apa? Kepribadian beliau itu, utuhnya kan? Itu bicara kepribadian. Bisnisnya Utsman bin Affan. Gimana kayanya dia? Ya kan? Kaya. Dan tidak mungkin kepribadian yang utuh itu kita dapatkan kalau hanya satu bagian. Maka sekali lagi, ketika kita bersentuhan dengan kepribadian ini, yang ingin kita hasilkan outputnya adalah keseimbangan. Ya, anak-anak pun itu. Maranca anak tu cik nilai 9, cik nilai 6. Pado rata-rata 7,5. Kalau diambil biarlah rata-rata 9 sadu. Nah. Tapi kok tidak bisa, biarlah mungkin 7,5 kata nilainya. Seimbang sadunya tuh. Orang kalau tumbuhnya seimbang Pak, dia akan menjadi cahaya dalam kehidupan. Tapi cik lah biar, cik kurang. Payah. Payah memasukkan seketik itu kayaknya. Ini nyosen benar. Tapi kalau seimbang tumbuhnya, dia akan baik. Maka halakoh ini idealnya keseimbangan dalam materi. Ada materi akidah, ada materi ibadah, ada materi akhlak, ada materi kesehatan, ada materi cara berbisnis, gitu kan? Ada materi tentang yang lain, keseimbangan. Kalau kita butuh ke satu titik, tidak halakoh, adakan daurah. Misalnya seminggu kita daurah Quran. Itu bukan halakoh Quran, daurah Quran. Seminggu kok kita belajar tahsin, itu daurah. Kita imbau kayak Abu Muslim, ya kan? Pekumbua. Saya murid Abu Muslim, saya diakur kan? Nah, kayak antum, ya kita satu minggu ini pembahasan kita tentang tahsin aja, itu namanya daurah. Tapi kalau halakoh, keseimbangan dalam materi. Nah, itu yang saya dapatkan ya, seimbang. Sehingga kalau binaan kita itu banyak ilmunya, kayak antum tadi, lebih baik gurunya beraneka ragam. Tidak hanya, misalnya Ustaz Adi, binaannya guru agama semuanya, nggak bagus. Sebaiknya ini guru agama, ini guru fisika, ini guru matematik, ini guru olahraga. Kenapa? Karena halakoh ini kan kita sering isi mengisi. Jadi keberaneka-ragaman binaan ini akan membuat dinamis halakoh kita. Nah, begitu kira-kira. Itu konsep yang saya dapatkan. Baik, terima kasih. Masih ada? Silakan. Lebih biasa tadi kemarin menarik sampaikan hasil itu kan ada di surah yang kulhan ini sendiri ada hasil. Iya. Kalau sebagai hasil itu ada ilmu wajib ini memang atas dasar ilmu dan penukian kita. Ternyata memang kalau pengalaman kita selama ini kita itu memang kalau kita mengilmui memang apa istilahnya itu mereka percaya ya gitu. Kalau tidak itu dan nanti harapannya tidak ada. Jadi ke dalam seperti yang sampaikan Bapak tadi itu kita kan ada hal berbeda. Begitu juga nanti materi yang dilemparkan kita itu kan juga berbeda. Kalau saya kita ketika dikasih materi sirot itu lagi lama saya bercerita. Saya nggak ada susah saya bercerita begitu saja. Jadi anak itu nggak jalan. Padahal materi itu dikasih. Itu saja. Sekalipun ini tidak ada tulang ukur ya, tetapi yang pertama itu tadi di pembelajaran kita baru menarik. Kalau saya mengatakan apa ini hikmah itu ya. Kalau ingin kita membaca kepada Nabi yang orang yang diberikan hikmah itulah Allah berikan kebaikan. Jadi mungkin nggak usah kita dengan latar belakang yang berbeda ini mengajarkan, misalkan salah mengajarkan mengajarkan akidah dengan kapasitasnya seperti ini. Baik, terima kasih. Setelah apa tadi?
Kalau peserta halakohnya adalah orang yang rata-rata berilmu semua, kalau peserta halakoh itu pesertanya rata-rata sama standar pendidikannya, standar keilmuannya sama, lebih baik materi itu dibagi. Misalnya ada materi, udah pekan depan saat dinyampaikan, pekan ini nyampaikan. Kita memperkuat. Jadi murabi itu memperkuat, kan begitu ya, memperkuatnya. Nah, kalau menjadi orang berilmu semua cabang, susah juga menjadi murabi kan. Agama apa? Quran dia paham, sirah dia paham, ekonomi dia paham, susah juga mencari orang. Yang bagus itu kita manage. Kalau di satu bicara tentang masalah situasi terkini, mungkin dia ahlinya. Bicara Quran, mungkin antum ahlinya. Bicara ini ahlinya, tukar-tukar. Jadi orang juga merasa terberdayakan. Kecuali binaan halakoh kita anak SMA. Beda sentuhannya. Kalau halakoh binaan halakoh kita anak SMA, ya kita semuanya. Tapi kalau kita satu rekan semuanya, bagus dibagi-bagi. Agar semuanya merasa diberdayakan. Kan gitu kan? Nah, kalau ada materinya, bagi-bagi. Siapa yang jago akidah. Kenapa? Karena sekali lagi saya bilang, halakoh ini kita bukan transfer ilmu. Tapi kita mencoba ilmu yang ada itu kita amalkan sama-sama. Kan itu bedanya. Jadi kalau disampaikan oleh si A, kita dengarkan sama-sama. Lalu, oh ini ujungnya. Ayo kita amalkan. Ibadah, ayo kita amalkan. Beda. Jadi konsep halakoh, makanya tadi saya kan mulai dari falsafah halakoh. Kenapa harus ada halakoh? Kenapa kita harus membuat lingkaran small environment? Kenapa kok masjid-masjid di Masjidil Haram itu ada tonggak-tonggak yang di situ ada syekh-syekh yang mesti halakoh selalu? Agar ada keberlanjutan dari pembinaan dari generasi ke generasi ini. Dulu saya bilang kan, apa bedanya halakoh dengan ta'lim? Beda. Halakoh ini seperti ini teksi. Kan begitu dulu kan, mesti kan? Jemputnya jelas, antarnya jelas. Itu halakoh, Pak. Tapi kalau tabligh kayak naik mobil bus. Kan gitu. Yang hadir di masjid enggak tahu, pekan depan juga enggak tahu kita kan. Kan berganti-ganti aja. Nah, nanti pekan depan misalnya busnya A, pekan setelah itu busnya C, kan begitu. Kayak bus aja. Kayak kalau di Padang kita naik bus. Kan itu kadang membuat paham masa itu beda-beda kayak gitu. Dia ikut pengajian mana gitu ya. Jadi kita harus, kalau secara keilmuan ya memang kuliah. Kalau teman-teman ingin menguasai satu keilmuan harus kuliah. Saya bercita-cita ingin kuliah Timur Tengah dari Padang Panjang dulu. Tapi Allah belum takdirkan. Tapi Allah takdirkan 5 tahun yang silam. Dengan cara online. Saya kuliah online dari Saudi, dari Jamiatul Imam. Sebentar sekarang udah selesai Ustaz. Kamu nunggu ijazah selesai. Jadi ijazah kamu itu hampir sama dengan ijazah orang teman Saudi. Sama Libya. Kamu online cuma bedanya. Bedanya programnya orang tuh ketemu langsung, kamu ketemu di udara. Tapi ujiannya sama, SKS-nya sama, begitu. Tahu. Kamu ngambil syariah ya di Jamiatul Imam di Riyadh. Udah selesai lewat kuliah jarak jauh. Berijazah. Jadi kalau orientasinya adalah penguasaan ilmu agama, ya kuliah, nggak ada jalan lain. Saya kemarin waktu ngasih di Babu Sidik ceramah, ada juga orang tanya seperti Ustaz, saya ini mau belajar agama, Ustaz. Antum mau belajar agama secara mendalam atau gimana? Iya. Mau belajar agama secara mendalam, kuasai bahasa Arab. Iya kan? Gimana mau la yafhamul Arabiyah? Kan nggak mungkin kan? Musmakul, nggak mungkin lah. Baca tafsir nggak bisa, baca kitab nggak bisa, nggak mungkin dia mempelajari bahasa. Itu baca bahasa terjemah, saja. Nah itu kalau untuk ustadz, untuk ulama. Tapi kita halakoh, saya sering disampaikan oleh guru, kita halakoh bukan untuk menjadi ustadz. Kita halakoh bukan untuk menjadi syekh. Tapi kita halakoh menjadi orang yang punya kepribadian. Itu beda. Maka teman-teman yang cenderung tafakuh fiddin, pergi berangkat. Kemarin di bawah sini saya suruh, Anda ke Jakarta aja, masuk Libya setahun, ya kan? Belajar bahasa Arab. Ya kalau copot sana copot sini ilmunya, nanti pemahamannya kacau. Gak apa saya bilang, orang kalau ngajinya copot sana copot sini, betul enggak? Itu enggak duduk pemahamannya, Pak. Kalau ya tuh langsung jemput ke sumber ilmunya, masuk Libya 5 atau 6 tahun kan, duduk sampai ke master.
Itu kalau untuk ilmu. Tapi kalau untuk kepribadian, betapa banyak orang ilmunya biasa, tapi kepribadiannya luar biasa. Nah itu. Ya kan? Dan betapa banyak juga profesor, tapi tidak punya kepribadian. Beda. Maka saya ingin sering sama teman-teman, Anda mau apa? Kalau Anda mau belajar agama secara mendalam, nggak bisa selesai dengan diskusi dan di masjid. Anda harus datang ke sumber ilmu. Tapi kalau Anda ingin membangun kepribadian, bisalah. Dimanapun bisa kita dapatkan. Jadi beda orientasi. Kira-kira begitu. Jadi sekali lagi halaqah ini untuk membentuk kepribadian semua kita. Dan ya cara itu kadang di lapangan kita dapat cara masing-masing lah. Ya, beda-beda. Beda guru, beda sentuhan. Beda guru, beda pendekatan. Sama lah dengan ngajar-ngajar. Nah, yang penting kan anaknya paham. Ada yang bikin ada yang bikin ini, ya tergantung masing-masing. Tapi intinya, ini target kita tercapai. Kepribadian tercapai. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin. Kan saat kita kan kepribadian. Ya. Karena di dalam hal itu kan kita juga mengenal ada yang namanya bagaimana menyeimbangkan antara fikriyah, jasadiyah, sama membantukan program-program yang bisa fikriyahnya oke, jasadiyahnya oke, kemudian fikriyahnya oke. Berarti kita kan perlu yang mendukung ketiga-tiga itu sehingga terbentuk kepribadian yang Kepribadian bahasa Indonesia, kalau ke bahasa Arabnya adalah syakhsiyah, bisa baca? Syakhsiyah Islamiyah. Ya. Kalau saya terjemahkan kepribadian tadi kan. Tapi kalau ke bahasa Arab namanya syakhsiyah Islamiyah. Gitu ya. Tidak sebanding dengan kemuliaan muslim. Muhammad keagungan kepribadiannya dengan keagungan Islam itu. Kalau kita al-Islamu ya'lu alai. Allah mengakui Islam itu tertinggi. Cuma masalahnya kepribadian muslim tidak seimbang dengan keagungan Islam sekarang. Ya kan? Izzatul Islam itu seimbang dengan izzatul muslimin. Sekarang jarak itu terlalu jauh. Nggak usahlah kita baca kan. Mana? Ya. Kayak Buya Hamdan. Dulu nggak ada. Sekarang kita nggak kuat kepribadian. Jadi yang saya maksud kepribadian adalah syakhsiyah Islamiyah. Ya, kita ingin menjadikan kemuliaan kita. Itu yang ingin kita hadirkan dalam diri kita. Nah, syakhsiyah Islamiyah tadi ada 3 unsur. Itu yang disampaikan oleh Bu Linda tadi. Ada namanya bagian ruhiyah. Ruh. Ibadah. Spiritualnya. Gitu ya. Itu ruhiyah. Yang benar tuh ruhnya harus tinggi. Gimana ruhnya yang tinggi itu? Yang lebih mulia dari malaikat. Betul enggak? Gimana hadisnya? Ketika ada sahabat Rasulullah, ya Rasulullah, saya kalau bertemu dengan malaikat Anda, di depan tapi ya Rasulullah, lupa kami banyak. Apa kata Rasulullah? Kalau Anda bisa membuat suasana lalu seperti saya kata Rasulullah, maka la safahatkum malaika. Wahai ruhi, ya kan? Seolah surga itu di depan mata. Nggak mungkin kita bermaksiat, nggak mungkin kita untuk melakukan kejahatan, tidak mungkin kita melakukan pelesetan, segala nggak mungkin. Kenapa? Karena neraka itu di depan mata. Kalau orang munafik yang ketiganya siapa? Setan. Tapi kalau orang mukmin tidak mungkin. Kita berdua yang ketiga Allah. Kita sendiri yang kedua Allah. Kita bertiga yang keempat Allah. Dan itu hanya bisa kita dapatkan ketika ruhi kita tinggi. Ya kan? Nah,
Nah itu tasawuf kajinya kan? Ruhi sebenarnya. Sampai dia kita apa? Tapi apakah sisi itu tidak? Saksiyah Islamnya tidak hanya ruhi saja, tapi juga fikriyah. Fikriyah itu kecerdasan, knowledge, intellect. Indeks baca di Asia itu yang paling tinggi adalah Singapura. Dulu saya ada menurut saya punya. Orang Singapura itu bacanya tinggi. Kita siapa yang rutin buku tiap hari? Quran di luar buku pelajaran siapa? Bicara fikih. Soekarno jago baca. Terlepas apapun lah Soekarno mungkin bla bla mungkin bagi apa orang nasionalis segala macam. Tapi dia presiden kita. Tapi indeks Habibie di foto itu keliling tuh buku aja semua. Itu bicara fikir ya kan? SBY jago baca. Perang ke timur-timur dia bawa. Di Prabowo dia bawa senjata, dia bawa buku. Bicara literasi ini, Bu. Kalau ingin menjadi orang hebat, membaca itu harus di atas taman satu hari itu kata orang. Saya juga belum bisa kok. Kalau orang bisa, dia akan jadi orang pintar. Ini bicara fikir ya. Ini nggak ketemu kita Muslim standarnya seperti itu. Ketemunya dengan orang-orang Barat. Coba kita jago tuh diskusi dengan WA, dengan Facebook itu enggak. Orang cerdas makalah dibalas dengan makalah. Kita apa? Di media balas dengan tulisan. Guru saya bilang seperti itu. Jangan heboh di media. Ini orang tidak punya literasi. Kalau hanya apa kopas bagi itu paling rendah literasinya. Kalau Anda tidak setuju dengan sebuah pendapat di koran, buat tulisan di koran. Sejajar kita. Betul enggak? Kan begitu ya? Kalau ada makalah, ini makalah profesor di Jogja bikin budak zaman Rasulullah sama dengan pacur hari ini. Orang heboh semuanya. Kalau kita jangan heboh, buat makalah tandingan, buat riset tandingan. Itu intelek namanya, fikriyah. Tapi itu tidak kita kuasai sekarang kan. Bicara kita saksiyah Islam itu fikriyahnya kuat. Kenapa ayat pertama kali turun itu Iqra? Gak ada Iqra. Kita bangun peradaban banyak membaca. Gak mungkin kalau hanya, apalagi kalau model sarjana hari ini, ya Allah. Kasihan. Dulu kalau kita kuliah, cari buku ke pustaka, baca. Saya masih ingat kalau buka buku semua. Baru ketiknya. Kopi pasti. Ketika diajak diskusi gak ngerti, gak nyambung. Ya, fisiologi ilmu itu medis, fisiologi tubuh itu nggak jelas. Di mana letak mata, di mana letak di sini nggak tuntas. Kenapa? Karena nggak terbiasa dengan literasi. Orang kalau ngeh dengan ilmu dia paham fisiologi ilmu. Kita bicara usul di mana letaknya, kita bicara fikih di mana letaknya, kita bicara tafsir di mana letaknya. Itu fisiologi. Nah, Muslim yang kuat, saksi Islam itu fikirnya kuat. Maka halaqah membuat orang termotivasi banyak membaca. Yang ketiga jasa dia kan. Visi harus kuat. Nah, itu kita tanyakan tadi. Ali itu Pak, jago. Kalau kita jago duel. Ya. Duelnya bukan tangan kosong Pak, dengan pedang. Siapa cari muslim seperti itu sekarang Pak? Orang kafir maju, panglima kafir maju, paling jago, ditantang. Siapa yang bisa melawan saya? Gak ada sahabat yang berani melawan. Saya nggak tahu siapa, saya lupa namanya. Siapa yang jago-jago itu? Rasul lirik Ali. Ali maju. Gitu kan? Ali maju pakai duel. Ali mau membunuh. Lalu orang itu meludahi Ali. Ali agak emosi. Ali nggak mau tebas orang itu. Dihentikan oleh Ali, pedangnya naik lagi. Apa lagi? Perang lagi. Sampai orang itu mati. Itu di luar ditanya, Ali kenapa engkau tidak? Dia
Tidak ingin membunuh dia karena emosi saya. Tapi saya ingin Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang jago Pak Muslim? Gak ada sekarang kan? Jadi kalau dibawakan ke bahasa kekinian Islamiah itu, kita itu seperti orang tasawuf. Fikri kita seperti orang profesor. Fisik kita seperti Kopassus. Itu yang benar Pak, ketika bicara Muslim seperti itu. Ruhi kita seperti orang tasawuf. Ruhbanun fil lail wa fursanun fin nahar. Kalau bapak masih tertidur sampai jam 5, nggak mungkin Pak. Ruhi yang hidup tuh jam 4 tuh nggak mungkin dia bangun lagi. Kalau awak masih takaluk sandang sampai jam 5 Pak, itu standar kita masih perlu diperbaiki. Orang tua dulu tuh jam 3 tuh nggak ada, betul nggak? Saya masih bertemu dengan nenek saya, yang jam 3 tuh dia nggak tidur lagi tuh. Nah, kalau mantunya lah Pak. Walaupun dia tidur jam 11, jam 12, kalau kita sudah terbiasa, ruh kita itu bangun jam 4, jam setengah 5, jam 4 tuh bangun dia, betul enggak? Coba tanya aja. Tapi kalau lamanya lalu sampai setengah 6 itu harus dibangkitkan ruhnya kembali. Betul enggak? Nah, itu ruhi kita. Jadi kalau ini kan semakin banyak pertanyaan, saya harus banyak menyampaikan materi jadinya kan. Nah, itulah. Jadi saksi Islamnya itu sampai memperkuat ruhiyanya, fikriyanya, jasadianya. Dan itu tidak mungkin dapat di ijazah, Pak. Ya. Tidak mungkin kita mendapatkan kepribadian yang paripurna itu di kampus. Tidak mungkin. Kalau sarjana bisa. Kalau ahli bahasa Arab bisa. Kalau ahli usul fikih bisa. Tapi mendapatkan saksiyah Islamiyah itu di universitas kehidupan seperti ini. Betul kan? Nggak bisa. Maka awal tadi saya bilang, nggak ada kampus yang mensertifikasi kejujuran, nggak ada kampus yang mensertifikasi keberanian, nggak ada kampus yang mensertifikasi keikhlasan, nggak ada. Itu kehidupan kita itu. Makanya kalau bicara halaqah ini panjang perjalanan kita dan ujungnya itu bagaimana kita menjadi saksi Islamiyah yang paripurna tadi. Fisiknya kuat, intelek, ruhinya tinggi begitu. Itulah, Ibu Linda ya. Allah bisawab. Cukup ya, saya kira. Atau masih ada? Belum azan? Baik, saya kira demikian aja cukup. Ini udah siap semuanya.